Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Yang kita hormati bersama Ustaz Nuzul Dzikri hafizahullah ta'ala, para ikhwah dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan mengkaji salah satu kitab yang diwariskan oleh ulama kita, yaitu Al-Aqidatul Wasithiyah. Sebuah kitab yang hingga detik ini sudah disyarah oleh puluhan atau bahkan mungkin ratusan kali oleh para ahli ilmu. Dan itu menunjukkan bahwa kitab ini adalah sebuah kitab yang sangat berharga. Buktinya para ulama kita memberikan perhatian yang luar biasa. Penulis kitab ini adalah Syekhul Islam Al-Imam Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdus Salam Al-Harrani Ad-Dimashqi. Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam Al-Harrani Ad-Dimashqi. Kunyah beliau adalah Abul Abbas. Kunyah beliau adalah Abul Abbas. Beliau dilahirkan di hari Senin pada tanggal 10 Rabiul Awal di sebuah kota namanya Harran di tahun 661. Hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah di sebuah kota namanya Harran. Saat umur beliau 7 tahun, kota Harran diserang oleh orang-orang Tatar, sehingga beliau pun dan keluarganya beserta ayahnya meninggalkan kota Harran dan hijrah ke kota Dimashq, ke kota Damaskus. Salah satu rahasia kehebatan ilmu beliau adalah karena beliau tinggal di sebuah keluarga ulama. Ayah beliau siapa? Abdul Halim adalah ulama. Kakek beliau siapa? Abdus Salam adalah ulama. Saudara beliau ulama, paman-paman beliau ulama. Jadi Syekhul Islam ini hidup di rumahnya para ulama. Dan beliau mengawali belajarnya dari ayahnya sendiri dan dari ulama Damaskus. Hafal Quran di usia belia, masih kecil sudah hafal Al-Quran. Terus belajar hadis, belajar fikih, belajar usul fiqh, belajar tafsir. Dan memang dari kecil beliau sudah terkenal kecerdasan dan kekuatan hafalannya. Setelah itu kemudian beliau meluaskan pengetahuannya di setiap bidang ilmu. Sampai-sampai disebutkan oleh para ahli sejarah yang menjelaskan biografi beliau. Andaikan ada orang mendengar Syekhul Islam membahas tentang masalah fikih, maka orang-orang akan berkomentar, Syekhul Islam ini enggak punya keahlian kecuali di bidang fikih. Saking apanya? Saking luasnya. Ketika beliau
bicara masalah hadis, maka orang-orang berkomentar, orang ini gak menguasai kecuali hadis. Saking apanya? Saking luasnya. Ketika beliau bicara masalah tafsir, maka orang-orang akan berkomentar, ini orang pasti spesialisasinya tafsir, gak tahu yang lain. Di setiap bidang ilmu, beliau sangat menguasai. Beliau bisa sampai sedemikian rupa selain karena memang hidup di keluarga para ulama. Juga beliau ini menggabungkan antara ilmu dengan amal. Menggabungkan antara ilmu dengan amal. Contoh kecil yang disampaikan oleh muridnya, yaitu Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib, hadartu Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah marratan shallal fajr. Pada suatu hari saya pernah datang pengen menemui guru saya, dan saat itu beliau sedang sholat subuh. Thumma jalasa yadhkurullaha ta'ala ila qaribin min intisafin nahar. Ternyata setelah subuh beliau duduk berzikir sampai hampir siang. Berapa jam? Sampai hampir pertengahan siang. Pertengahan siang itu jam berapa? Ya mungkin jam 9, jam 10. Kalau kita dikirim sampai jam berapa? Sampai menjelang siang. Tsumma iltafata ilayya wa qala. Kemudian beliau setelah selesai zikir, beliau menengok kepadaku dan berkata, hadhihi ghadwati. Inilah sarapan pagiku. Inilah sarapan pagiku. Wa illam ataghaddal ghada'a saqatat quwwati. Kalau saya gak sarapan seperti ini, akan hilang kekuatan saya. Sarapan kita apa? Mendoan. Berarti boleh nggak sarapan mendoan? Boleh. Itu kan sarapan apa? Jasmani. Kalau ini sarapan rohani. Jadi beliau adalah tipe orang yang bukan hanya berilmu, tapi orang yang mengamalkan ilmunya. Dan salah satu yang sangat menonjol dari Syekhul Islam adalah Safa'ul Qalb. Apa? Safa'ul Qalb. Hati yang bersih. Hatta walaupun kepada musuh-musuhnya. Pernah suatu hari beliau berjalan. Tahu-tahu ada serombongan orang datang dan ngeroyok beliau sampai babak belur. Orang-orang yang gak suka sama Syekhul Islam. Dan itu cuma sendirian, tidak ada orang lain. Ternyata kejadian itu kedengaran sama siapa? Sama murid-muridnya. Sama murid-muridnya. Terima nggak? Terima nggak murid-muridnya? Enggak. Bayangkan Ustaz nuzul dipukulin orang. Jangan dibayangin. Ya. Terima nggak?
Nggak terima. Maka mereka pun pengen balas dendam. Pengen balas dendam. Tapi baiknya mereka itu sebelum balas dendam minta izin dulu. Sama siapa? Sama gurunya. Maka kata sang guru, jangan, tidak boleh. Oh, tidak bisa. Kita nggak terima, masa guru kita begini. Maka kata beliau, hanya ada 3 kemungkinan. Hanya ada 3 kemungkinan. Balas dendam ini, kemungkinan pertama adalah hak saya. Atau kemungkinan yang kedua, balas dendam ini adalah hak kalian. Haknya siapa? Para murid. Dan yang ketiga, kemungkinannya adalah itu haknya Allah Azza wa Jalla. Ada berapa kemungkinan? 3. Yang pertama, hak beliau. Yang kedua, hak murid-muridnya. Yang ketiga, haknya Allah. Kalau itu adalah hak saya, maka saya sudah maafkan. Kalau itu adalah hak saya, maka saya sudah maafkan. Kalau itu hak kalian, kemudian kalian konsultasi sama saya, dan kalian gak mau dengar nasihat saya, silakan cari guru yang lain. Silakan cari guru yang lain. Dan kalau itu kemungkinan yang ketiga adalah hak siapa? Haknya Allah. Maka terserah Allah akan membalas atau tidak membalas. Ini namanya sofaul qalb. Bisa jadi karena kebersihan hati inilah Allah Azza wa Jalla berkahi ilmu Syekhul Islam. Antum tahu kitab-kitab Syekhul Islam itu pasca wafatnya beliau wafatnya malam Senin tanggal 20 Dzulqa'dah 728 Hijriah. Malam Senin tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 728 Hijriah. Berarti abad keberapa wafatnya? Abad ke-8 Hijriah. Kapan dicetak besar-besaran buku beliau? Hah? Kapan? Abad 14 Hijriah. Wafatnya abad 8. Dicetaknya abad 14. Berapa abad? 6 abad. Allah takdirkan munculnya sebuah negara untuk menyebarluaskan kitabnya Syekhul Islam. Sekuat tenaga orang-orang yang tidak suka untuk menghalangi berkembangnya ilmu yang diwariskan oleh Syekhul Islam, ketika Allah Azza wa Jalla berkehendak itu tersebar, maka akan tersebar. Walaupun setelah sekian abad. Baik. Ini biografi sedikit tentang Syekhul Islam. Sekarang kita bicara tentang akidah wasitiyah. Akidah wasitiyah. Wasitiyah itu diambil dari kata wasit. Wasit itu adalah nama kota. Nama kota.
Ceritanya ada seorang hakim dari kota Wasit yang dikenal dengan julukan Radiyuddin Al-Wasiti. Radiyuddin Al-Wasiti datang menemui Syekhul Islam. Dan hakim ini, Radiyuddin Al-Wasiti ini adalah salah satu dari ulama madhab Syafi'i. Datang menemui Syekhul Islam, mengeluhkan tentang kondisi yang mengenaskan di wilayah tempat beliau tinggal. Kondisi keagamaan, kondisi pemahaman, kondisi kejahilan yang begitu menggurita. Maka beliau pun Radiyuddin minta kepada Syekhul Islam untuk nulis sebuah buku yang di situ tertuang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Syekhul Islam awalnya nggak mau. Beliau bilang nggak mau saya. Apa kata beliau? Qad kataba an-nasu aqaida muta'addidah. Fakhudh ba'da aqaidi a'immati sunnah. Sudah banyak yang nulis kitab akidah. Antum ambil aja salah satu dari kitab tersebut. Fa'alaha fis su'al. Orang ini memaksa. Enggak, pokoknya anak pengen antum yang nulis. Setelah didesak, akhirnya beliau pun menyanggupi. Saat itu juga ditulis. Ba'da asar. Pada maghrib udah selesai. Kapan? Mulainya ba'da asar. Selesainya qabla maghrib. Kita belajar akidah wasitiyah berapa lama? Berapa tahun ya kira-kira Ustaz ya? Apa kelebihan kitab ini? Satu, dalam menyusun kitab ini, beliau melandaskan isinya di atas kitab, sunnah, dan ijma'. Kitab, sunnah, dan ijma'. Dalam redaksinya dan dalam maknanya. Fi alfadhiha wa ma'aniha. Redaksi kalimatnya berikut dengan kandungannya. Apa kata beliau? Ana taharraitu fi hadhihi al-aqidah ittiba'al kitabi was sunnah. Saya berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti kitab dan sunnah dalam menyusun kitab ini. Wa kullu lafdhin ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا. Setiap kata yang saya sebutkan dalam akidah ini, maka saya akan landasi dengan Al-Quran, dengan sunnah atau ijma' para ulama. Makanya belakangan ini muncul sebuah disertasi. Tebalnya segini. Judulnya Al-Masailul Aqadiyah allati haka fiha Ibnu Taimiyah al-ijma'a 'alaiha. Masalah-masalah atau poin-poin pembahasan akidah
yang oleh Syekhul Islam dinukil ijma para ulama tentangnya. Di situ, di dalam disertasi itu dikaji semua poin pembahasan akidah yang oleh Syekhul Islam dinukil ijma di dalamnya. Kemudian dikaji oleh penulis tersebut 3 orang. Disebutkan dalil Qur'annya, disebutkan dalil sunnahnya, disebutkan ulama sebelum Syekhul Islam yang menukil ijma serupa. Mulai dari zaman salaf sampai zamannya Syekhul Islam. Sehingga beliau itu ngomong kayak gini, itu enggak apa? Enggak asal-asalan. Benar-benar. Setiap beliau sebutkan poin pembahasan, beliau akan landasi dengan Quran, sunnah, dan ijma. Ini kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, akidah wasitiyah ini adalah hasil dari penelitian secara holistik, penelitian secara menyeluruh beliau terhadap perkataan ulama salaf. Penelitian menyeluruh beliau terhadap perkataan ulama salaf dalam asma dan sifat. Sehingga ketika beliau menyusun kata per kata, beliau akan berusaha berhati-hati sekali menggunakan kalimat-kalimat di dalam menyusun kitab ini. Sampai beliau pernah mengatakan kayak gini. Laqad amhaltu kulla man khalafani fi syai'in minha 3 sinin. Saya pernah memberi kesempatan kepada siapapun yang tidak setuju dengan isi kitab ini. 3 tahun. Berapa? 3 tahun. Fa in jaa biharfin wahidin an ahadin minal quruni thalathati allati athna 'alayha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhalifu ma dzakartuhu fa ana raji'un an dzalik. Andaikan mereka bisa mendatangkan perkataan para sahabat atau tabi'in atau atba'at tabi'in yang menyelisihi apa yang saya sampaikan dalam kitab ini, saya akan rujuk. Apakah terjadi itu? Terjadi itu? Terjadi. Terjadi. Seorang amir saat itu mengumpulkan orang-orang yang gak setuju sama Syekhul Islam, dikumpulkan semuanya. Kemudian diadakan diskusi. Dan kata Syekhul Islam diskusinya panjang gitu. Beliau nukil sebagiannya kejadian itu dalam Majmu'ul Fatawa. Dan akhirnya terbukti bahwa memang beliaulah di pihak yang benar. Beliaulah di pihak yang benar. Ini kelebihan yang keberapa? Yang kedua. Kelebihan yang ketiga. Kitab ini walaupun kecil, tipis, akan tetapi mencakup mayoritas pembahasan inti akidah. Mencakup mayoritas pembahasan inti atau materi inti akidah. Masih dilengkapi dengan pembahasan tentang suluk. Apa suluk? Apa suluk? Akhlak, perilaku yang harus dijalani oleh Ahlus Sunnah.
Jadi kita ini mengeluhkan, ya kita mengeluhkan sebagian dari Ahlus Sunnah yang akidahnya Masya Allah, tapi akidahnya Masya Allah, tapi akhlaknya na'udzubillah. Ada juga sebagian yang akhlaknya Masya Allah, tapi akidahnya na'udzubillah. Kita pengen yang akidahnya Masya Allah, akhlaknya Masya Allah. Mudah-mudahan itu tercapai dengan kita kaji akidah wasitiyah biidnillahi azza wa jalla. Baik. Ini sedikit biografi Syekhul Islam dan juga pengenalan tentang akidah wasitiyah. Kita akan baca kitab ini semampu yang bisa kita baca. Semoga Allah berkahi waktu kita. Baik. Man yaqra? Ainul qari. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum wa hafizakumullah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liasatidatina wa liwalidayhim wa limashayikhihim wa li jami'il muslimin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. Nah, beliau mengawali kitab ini dengan basmalah dalam rangka meneladani Al-Quran dan juga meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Al-Quran dalam surat-suratnya, di mana setiap surat Al-Quran diawali dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat-surat beliau yang beliau kirim untuk para raja, para penguasa yang beliau dakwahi untuk masuk Islam. Setelah basmalah, beliau membuka kitab ini dengan hamdalah, kemudian 2 kalimat syahadat, dan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ini hamdalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ini adalah asy-syahadatain. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ini adalah salawat. Jadi setelah basmalah, beliau membuka kitab ini dengan hamdalah. Terus apa tadi? Syahadatain sama salawat. Kenapa beliau lakukan itu? Lagi-lagi meneladani Rasulullah SAW. Dalam apa? Dalam hadis-hadis dan khutbah-khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Al-huda adalah al-ilmu nafi'. Wa dinil haqq adalah al-amalus salih.
Jadi Allah Azza wa Jalla mengutus nabinya bil huda wa dinil haq dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kalau boleh dibahasakan, teori dan praktek. Teori penting nggak? Penting. Tapi teori tok nggak ada, prakteknya tidak baik. Praktek penting nggak? Penting. Tapi harus pakai teori. Ilmu tok nggak pakai amal tidak baik. Amal tok nggak pakai ilmu tidak baik. Makanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Kenapa Allah utus nabinya dengan membawa dua itu? Agar Islam menjadi agama yang paling unggul dibandingkan semua agama yang ada. Unggulnya Islam itu adalah bil hujjati wal bayan wal jihadi bis sayfi was sinan. Jadi Islam itu unggul dengan ilmu pengetahuan dan juga dengan jihad fisabilillah. Dengan begitulah Islam unggul. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Azza wa Jalla sebagai saksi bahwa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memang datang dalam rangka membawa misi tersebut. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Kalimat iqraran bihi wa tauhida adalah takkid dari asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Penegasan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sekutu baginya. Ditegaskan dengan kalimat iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Selain salawat kepada Nabi SAW, kita juga dianjurkan untuk bersalawat untuk keluarga beliau dan tentunya juga untuk sahabat Nabi SAW. Dua golongan yang harus kita muliakan. Gak seperti sebagian orang yang berlebihan di dalam memuliakan Ahlul Bait, tapi mendiskreditkan para sahabat, atau sebaliknya memuliakan sahabat tapi mendiskreditkan Ahlul Bait. Ahlus Sunnah wal Jamaah memuliakan as-sahabah, para sahabat, tanpa mendiskreditkan Ahlul Bait, dan kita memuliakan Ahlul Bait tanpa mendiskreditkan para sahabat. Baik, lanjut. Ahsanallahu ilaikum. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. Kemudian beliau mulai menjelaskan apa isi dari kitab ini. Amma ba'd فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. أما بعد, setelah kasih mukadimah, beliau jelaskan buku ini isinya apa. Jadi kalau kita mau nulis, kalau kita mau ngisi, ya, setelah kita kasih mukadimah, kita mau bahas apa, sehingga nanti tema kita itu fokus.
nggak kemana-mana. Ya. Penting. Ya. Karena ada sebagian orang kalau ngisi ceramah, temanya itu nggak jelas ini lagi bahas apa. Ya. Sampai-sampai ada sebagian orang kalau ngisi itu, atau mau ngisi apa nanti? Ya, lihat aja nantilah. Anak akan lihat muka-muka yang hadir itu inspirasinya apa gitu. Jangan. Jadi kita itu jelaskan. Ini kita yang jelas nih mau ngomong masalah apa. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh ngambil inspirasi dari hadirin, boleh. Tapi harus disiapkan materinya. Harus disiapkan materinya. Sekali berulama saja nyiapkan materi. Guru kita Syekh Ibrahim itu kalau mau ngisi belum nyiapin materi. Karena biasanya kalau mau nerjemahin itu anak minta dulu bocorannya. Ya, Syekh nanti mau ngisi apa? Ini materinya. Ini rahasia perusahaan ya. Ini materinya. Udah ada lengkap itu. Materinya. Anak baca dulu. Jadi nggak kaget mau nerjemahin. Tapi beda-beda ulama. Ada yang nyiapin materi pakai tulisan. Ada ulama yang nyiapin materi kayak Syekh Abdul Razak. Pas ngisi di mana? Istiqlal. Saat itu kata Allah Ustadz Firanda gak bisa, terus anak diminta untuk menerjemahkan. Berangkat dari Alia ke Istiqlal kan lumayan itu, ada berapa menit ya? Iya, pakai patwal ya mungkin 10 menit ya. 10 menit kan lumayan kan, sama Syekh bisa nanya-nanya kan. Nanya pertama dijawab, nanya kedua dijawab, nanya ketiga. Anak lagi nyiapin materi katanya. Lagi nyiapin materi. Jadi nyiapin materinya sambil apa? Di mobil. Nanti mau ngomong ini, mau ngomong habis ini ngomong ini. Kayak antum ya. Sekali berulama aja nyiapin apa? Materi. Kok kita gak nyiapin materi? Itu namanya kurang benar. Ya. Biar fokus. Makanya beliau awali dengan apa? Menjelaskan fahada i'tiqadul firqatin najiyah. Yang saya akan bawakan di buku ini adalah keyakinan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, al-mansurah, yang senantiasa mendapatkan bantuan dari Allah ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Beliau gunakan kalimat ini karena di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan terus ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran, dan mereka akan senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan ngefek kepada mereka segala upaya untuk mendiskreditkan mereka. Sampai kapan? Hatta ya'ti amrullah. Sampai datang hari kiamat. Itulah akidah yang beliau jelaskan. Siapa mereka? Ahli sunnati wal jamaah. Sunnah, ya petunjuk Nabi SAW. Jamaah, ya orang yang senantiasa menjaga persatuan di atas kebenaran. Jadi sunnah dengan jamaah, ini dua kalimat yang seharusnya berjalan beriringan. Sunnah itu menghasilkan jamaah.
Kebalikannya sunnah apa? Bid'ah. Kebalikannya jamaah apa? Furqah. Jamaah persatuan, furqah perpecahan. Sunnah menghasilkan jamaah, bid'ah menghasilkan furqah. Mana ada ahlus sunnah wal furqah? Tidak ada. Harusnya tidak ada. Tapi di zaman ini banyak orang yang mengaku ahlus sunnah, tapi bikin ribut terus. Gimana katanya ahlus sunnah wal jamaah? Nanti kalau dibilang ahlus sunnah wal furqah nggak mau. Ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah menghasilkan apa? Persatuan, jamaah. Ya. Kenapa mereka dikatakan ahlus sunnah? Karena mereka menisbatkan diri mereka kepada sunnah dan berusaha konsisten dengan sunnah. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Kelompok-kelompok yang lain, mereka menisbatkan diri mereka kepada bid'ah mereka. Qadariyah. Karena mereka punya kesesatan dalam bab qadar. Murji'ah. Karena mereka punya kesesatan dalam bab iman. Arja'u al-amala an musammal iman. Mereka keluarkan poin amalan dari iman. Atau mereka menisbatkan kepada pencetusnya, Al-Jahmiyah. Mereka nisbatkan kepada siapa? Jahm ibnu Safwan. Atau mereka nisbatkan kepada perilaku buruk mereka, Ar-Rafidhah. Karena mereka rafadu Abu Bakrin wa Umar. Mereka tolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Atau Khawarij. Di mana? Summu Khawarij li khurujihim an a'immatil muslimin. Mereka khuruj, mereka kudeta, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Alhamdulillah kita ahlus sunnah wal jamaah. Siapa itu al jamaah? Alladzina ijtama'u 'ala al-haqqi ats-tsabiti bil kitabi was sunnah. Al jamaah adalah mereka yang berkumpul, yang bersatu di atas kebenaran, yaitu yang dilandaskan di dalam kitab dan sunnah, yaitu para sahabat, para tabi'in, para atba'at tabi'in, dan orang-orang yang konsisten mengikuti jalan mereka. Ahli sunnati wal jamaah. Apa itu akidah ahlus sunnah wal jamaah? Wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal maut wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Akidahnya ahlus sunnah wal jamaah adalah keimanan kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada kebangkitan setelah kematian, dan iman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk. Inilah metode ngajar. Memulai pembahasan dengan sesuatu yang global. Habis ini, setelah ini, beliau mulai menjelaskan secara rinci. Jadi kalau nulis, kalau ngajar, biar gampang dipahami, mulai dari yang global dulu, baru yang rinci. Sehingga sistematika berpikir jamaah itu gampang gitu loh, untuk memahami apa yang disampaikan, karena ada sistematikanya. Dan itu di Al-Quran banyak. Di Al-Quran banyak. Dibahas dulu secara global, habis itu
baru dirincikan. Di dalam sunnah Nabi SAW juga banyak. Dan antum ketika menjelaskan seperti itu, maka akan sangat membantu murid-murid kita, jamaah kita, untuk bisa mencerna sebaik mungkin apa yang kita sampaikan. Global, kemudian baru diapain? Baru dirincikan. Syukur-syukur di akhir, kemudian diapakan? Disimpulkan. Jadi setelah selesai pengajian, jamaahnya ditanya, tadi ngaji apa? Oh, ngaji A, B, C, D. Ana pernah suatu saat, dulu sudah lama, pas masih muda dulu, pergi ke sebuah kota di Kalimantan, habis pengajian. Ada pengajian di sana, ramai ribuan orang yang hadir. Bukan kita yang ngisi, orang sana yang ngisi. Tanya, gimana tadi pengajiannya? Lucu. Hah? Temanya lucu. Jadi ngobrolnya entah kemana. Ke sana, kemari, ngalor, ngidul. Ya. Selatan, ke utara, entah tuh kemana. Jadi nggak fokus pembahasannya. Maka biar fokus, dibahas dulu secara apa? Global, baru kemudian secara rinci. Dan di sini ada inspirasi untuk mengajarkan tauhid, di mana mengajarkan tauhid bisa dengan tema belajar rukun iman. Bisa kasih tema apa? Belajar rukun iman. Ini kan rukun iman semua nih, 6 nih. Istilah rukun iman itu familiar enggak? Familiar enggak? Sangat familiar. Anak SD aja tahu, di mana-mana rukun iman itu orang familiar. Pasangannya apa? Rukun Islam. Ya. Kalau kita tauhid familiar enggak? Jadi tidak harus terpaku. Gak harus terpaku dengan sebuah judul. Yang lebih penting adalah apanya? Kontennya, isinya yang paling penting. Bisa gak antum masukin kitab tauhid dalam tema belajar rukun iman? Bisa banget. Bukan bisa lagi, bisa banget. Ya. Baik. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil. Nah, baru ini tadi bahas secara apa tadi? Nah, rinciannya di sini nih. Wa minal imani billah, di antara bentuk keimanan kita kepada Allah. Berarti bahas rukun yang pertama. Di antara bentuk keimanan kita kepada Allah adalah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Salah satu poin penting keimanan kita kepada Allah adalah kita mengimani dengan apa yang Allah sifatkan tentang dirinya di dalam Al-Quran, dan apa yang disifatkan oleh Rasulullah SAW tentang Allah di dalam sunnah. Jadi beliau mengawalinya dengan asma dan sifat. Kenapa? Supaya kita kenal Allah dulu. Supaya kita kenal Allah. Jadi sebelum beribadah kepada Allah, apa dulu? Mengenal Allah dulu. Jadi sebenarnya bagusnya itu sebelum ngajarin tauhid uluhiyah, ngajarin apa dulu? Tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Salah satu praktek sebagian teman-teman kita itu begitu dakwah,
langsung temanya pembahasan tentang uluhiyah, itu pun yang langsung nyerang. Khutbah Jumat pertama langsung membahas tentang haramnya apa misalnya, pokoknya yang ada di masyarakat apa misalnya, pembahasan tentang kesyirikan memakai jimat misalnya. Padahal di samping rumahnya orang jualan apa? Jimat. Itu pembahasan tentang tauhid uluhiyah. Betul, pembahasan tentang tauhid uluhiyah, tapi sub dalam tauhid apa? Uluhiyah. Jelaskan dulu tentang Allah. Kalau mereka bisa mengenali Allah dengan benar, mengenali kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, dengan sendirinya mereka akan meninggalkan jimat. Karena jimat sama sekali nggak mendatangkan manfaat, sama sekali nggak membantu, sama sekali nggak melindungi. Satu-satunya pelindung adalah Allah Azza wa Jalla. Maka tugas kita adalah mengenalkan umat dengan Allah Azza wa Jalla melalui asma dan sifatnya, boleh nama-nama dan sifat-sifatnya, sehingga umat itu ngerti, sadar betapa besarnya Allah, betapa kuasanya Allah, betapa kayanya Allah, betapa dermawannya Allah. Sehingga muncul ketergantungan mereka kepada Allah dan melepas ketergantungan kepada benda-benda. Dengan sendirinya mereka akan tinggalkan. Anda tanya sama itu, mau nggak orang makan makanan basi kalau ada makanan yang baru dimasak dan begitu enak? Mau nggak? Nggak mau. Dia tinggalkan makanan basi itu terpaksa atau sukarela? Sukarela. Kenapa? Karena ada makanan yang fresh, yang baru dimasak, yang begitu nikmat. Masalahnya orang-orang itu gak tahu ada makanan enak. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Kenapa gak ada yang ngasih tahu? Tugas kita itu ngasih tahu mereka, mengenalkan mereka tentang Allah Azza wa Jalla. Itu tugas kita. Dan nama-nama dan sifat-sifat itu ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam sunnah Nabi SAW. Setelah beliau sebutkan sumbernya, yaitu dalam kitab dan sunnah, lalu beliau sebutkan hal-hal yang bisa mengganggu kita dalam proses mengenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya. Beliau sebutkan 4 hal yang bisa mengganggu proses kita dalam mendalami nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, min ghairi tahrifin. 1, apa? Tahrif. Wala ta'tilin. 2, ta'til. Wa min ghairi takyifin. 3, takyif. Wala tamthilin. 4, tamthil. Upaya seorang hamba untuk bisa mengenali Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya ini bisa terhalang dengan 4 hal yang beliau sebutkan. Itu sebabnya kenapa beliau sebutkan 4 ini. Karena ini bisa mengganggu proses kita untuk mengenali Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, tahrif. Tahrif, mengubah. At-taghyir. Apa yang diubah? Mengubah lafaz,
mengubah lafaz atau mengubah makna. Contoh mengubah lafaz. Firman Allah Azza wa Jalla, wa kallamallahu Musa taklima. Orang yang mengingkari bahwa Allah berbicara, punya sifat berbicara, ketemu dengan ayat ini. Ayat ini berbunyi apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Nabi Musa. Berarti ayat ini gamblang atau tidak? Sangat gamblang. Sangat gamblang menyebutkan bahwa yang bicara adalah Allah. Yang diajak bicara siapa? Nabi Musa. Apa yang mereka lakukan? Mereka tahrif. Mereka ubah. Apa yang diubah? Apa yang diubah? Harokatnya. Jadinya apa? Wa kallamallaha Musa. Berarti yang bicara siapa? Nabi Musa kepada Allah. Ini namanya tahrif lafaz. Mengubah lafaz. Ada juga yang tahrif mengubah makna. Rahmat. Ya. Apa? Rahmat. Rahmat kan kasih sayang, pemberian dari Allah Azza wa Jalla, cinta dari Allah Azza wa Jalla. Mereka katakan, oh enggak, maknanya bukan itu. Maknanya adalah iradatul in'am. Keinginan Allah untuk memberikan nikmat. Tentu bayangkan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu adalah salah satu nama yang muncul di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sangat sering sekali. Dan dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, kalau kita pahami dengan baik, maka kita bisa merasakan betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Ini ditahrif. Akhirnya kita tidak bisa memahami betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Satu, penyakitnya apa? Tahrif. Yang kedua, ta'til. Apa itu ta'til, Ustaz? Menolak. Menolak sifat Allah Azza wa Jalla. Menolak sifat Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah sebutkan As-Sami' Al-Basir. Mereka tolak, enggak, Allah enggak Sami, Allah enggak Basir. Ya. Atau mereka katakan Sami'un bila sam'in, Basirun bila basarin. Iya, Allah itu maha mendengar tapi enggak punya pendengaran. Loh. Allah maha mendengar tapi enggak punya apa? Pendengaran. Gimana sih? Allah basirun bila basar. Allah itu maha melihat tapi enggak punya penglihatan. Gimana sih maksudnya? Gimana? Ini kalau enggak dinukil, kita enggak percaya. Kok ada orang ngomong kayak gitu? Maha melihat tapi enggak punya penglihatan. Yaitu artinya Allah enggak melihat. Itulah ta'til, menolak. Menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Penyakit yang kedua. Apa yang ketiga? Takyif. Apa itu takyif? Takyif itu adalah menentukan bentuk hakiki dari sifat Allah Azza wa Jalla. Menentukan bentuk hakiki dari sifat Allah Azza wa Jalla secara detil. Menentukan bentuk hakiki sifat Allah secara detil. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena bentuk hakiki secara detil sifat Allah yang tahu cuma Allah. Makanya apa kata Allah? Wala yuhituna bihi ilma.
Ya. Manusia itu tidak mungkin tahu secara detil Allah Azza wa Jalla. Makanya Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang firman Allah Azza wa Jalla Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah itu berada di atas arsy. Imam Malik ditanya kaifastawa. Perhatikan pertanyaan apa? Kaifa istawa. Seperti apa bentuk detilnya istiwa Allah? Pertanyaannya bukan apa makna istawa, tapi pertanyaannya adalah seperti apa bentuk detilnya, kayak apa, caranya itu seperti apa. Faqala, maka beliau mengatakan al-istiwa'u maklum. Istiwa itu maknanya itu maklum. Di dalam bahasa Arab istiwa itu jelas maknanya. Apa maknanya? Ala wartafa, berada di atas. Berada di atas. Wal kaifu majhul. Adapun bentuk detilnya itu tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Kenapa tidak diketahui? Karena tidak dijelasin sama Allah Azza wa Jal. Karena tidak dijelasin sama Allah. Berarti bentuk detilnya ada atau tidak? Ada enggak? Ada. Makanya beliau mengatakan majhul, bukan? Bukan. Makdum. Makdum sama majhul beda atau tidak? Apa bedanya? Hah? Makdum tidak ada. Kalau majhul? Nah. Jadi bukan kaifnya, bentuk hakikinya tidak ada, bukan. Ada tapi kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena nggak diberitahu sama Allah Azza wa Jalla. Wal imanu bihi wajib. Tapi mengimani bahwa Allah berada di atas arsy wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang itu adalah bid'ah. Bertanya tentang itu. Tentang apa? Tentang kaifiyah. Bertanya tentang detil bentuk sifat Allah bid'ah. Jangan tanya-tanya lagi yang kayak gitu. Dah. Baik. Penyakit terakhir apa itu? Tamtsil. Apa itu tamtsil? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Baik, laisa kamitslihi syai'un. Karena Allah berfirman tidak ada yang serupa dengan Allah. Terus kalau diserupakan? Penghinaan. Kepada siapa? Kepada Allah. Di mana letak penghinaannya? Di mana letak penghinaannya? Karena Allah maha sempurna. Makhluk banyak kekurangan. Menyerupakan yang maha sempurna dengan yang banyak kekurangannya adalah penghinaan. Coba misalnya ada orang datang kepada antum. Masya Allah akhi, antum ini kuat banget, Masya Allah. Kayak bayi. Kayak apa? Bayi. Ini pujian atau penghinaan? Penghinaan. Padahal antum manusia bukan? Manusia. Bayi manusia atau bukan? Manusia. Menyerupakan manusia dengan manusia, yang satunya kuat, yang satunya lemah, saja penghinaan. Bagaimana mungkin kita akan serupakan Al-Khaliq dengan Al-Makhluk? Itu penghinaan besar. Dah, pindah. Nah, bal أحسن الله إليكم بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه
ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. Nah, jadi Ahlus Sunnah menolak 4 penyakit tadi. Terus bagaimana Ahlus Sunnah menyikapinya? Bal yu'minuna bi annallaha subhanah. Dan Ahlus Sunnah itu meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Beliau sampaikan dalilnya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah itu adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Ayat ini satu paket. Ayat ini satu paket. Enggak boleh dipotong-potong, diambil separuh, ditinggalkan separuh yang lain. Dan penyimpangan ini gara-gara mengambil separuh, yang separuh diabaikan. Fawailul lil musallin. Titik. Berarti kalau sholat celaka. Kesimpulannya enggak usah sholat. Ngapain udah sholat malah celaka. Itu gara-gara memotong ayat. Padahal masih ada kelanjutannya. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang celaka ya yang sholatnya enggak benar, yang lalai dari sholatnya atau dalam sholatnya. Nah, banyak orang membaca ayat ini separuh, yang separuh ditinggal. Ya akhi, kenapa antum nggak katakan Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat? Oh, enggak boleh. Nanti kalau kita katakan Allah maha melihat, Allah maha mendengar, sedangkan makhluk itu melihat dan makhluk itu mendengar, nanti kita akan terjerumus kepada praktek menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kan dalam Al-Quran disebutkan laisa kamitslihi syai'un. Kalau antum ketemu sama orang kayak gitu, diapain? Antum apain? Hah? Gak pernah ketemu ya? Taib. Siap-siap kalau ketemu maksudnya. Akan antum apain? Hah? Dilanjutkan. Apanya dilanjutkan? Ayatnya. Bagus. Alhamdulillah. Ya. Antum bilang, lanjutkan ayatnya. Bukankah Allah Azza wa Jalla setelah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, bukankah Allah melanjutkan firman-Nya wa huwas samiul basir, dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Kalau antum katakan Allah tidak melihat dan tidak mendengar dengan alasan laisa kamitslihi syai'un, berarti antum memakai sepotong ayat, antum tolak ayat selanjutnya. Dan terus bagaimana yang benar? Yang benar Allah itu maha mendengar dan pendengaran Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu maha melihat dan penglihatan Allah laisa kamitslihi syai'un. Makanya apa kata beliau? Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan pernah menolak sifat-sifat yang telah Allah sebutkan tentang dirinya. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih, dan mereka tidak melakukan tahrif. Tidak melakukan tahrif. Nah, lanjut. Ahsanallahu ilaikum. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم. ولا يلحدون في أسمائه في أسماء الله وآياته. Ahlus Sunnah juga tidak melakukan ilhad, melakukan penyimpangan di dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Mereka akan jelaskan sejelas-jelasnya
Gak akan menolak nama-nama dan sifat Allah. Seperti yang tadi mengatakan, Sami'un bila sam'in, basirun bila basarin. Sejatinya, kata sebagian guru-guru kami, mereka adalah qutta'ut tariq. Mana qutta'ut tariq? Mereka adalah para begal yang membegal orang-orang yang sedang berupaya untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Dibegal di tengah jalan. Allah itu enggak melihat, Allah itu enggak mendengar, Allah itu enggak tahu apa-apa. Orang yang pengen mengimani bahwa dia dilihat Allah, dia didengar Allah, dia diketahui oleh Allah, enggak jadi. Enggak sampai ke sana. Karena di tengah jalan dibegal sama mereka. Allah enggak mendengar, Allah enggak melihat. Ini ilhad. Ya. Sehingga dampak kerusakan yang ditimbulkan dari penyimpangan dalam asma dan sifat mengerikan sekali. Padahal Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan jalur untuk mengenal Allah adalah melalui asma dan sifat dan melalui ayat-ayat kauniyah. Ini ayat syariah, yang ini ayat kauniyah. Ayat syariahnya mereka tahrif, mereka ta'til. Ayat kauniyahnya cuma sekedar dijadikan kagum dengan indah banget langitnya, indah banget lautnya, indah banget bunganya. Stop sampai di situ. Gak sampai siapa yang menciptakan langit. Kalau langit begitu besar, berarti yang menciptakan lebih besar. Kalau bunga begitu indah, berarti yang menciptakan lebih indah lagi. Gak sampai ke sana. Mereka adalah begal di tengah jalan yang menghalangi orang untuk bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama kenceng. Karena bisa menghalangi orang untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyimpangan dalam bab asma dan sifat. Baik. Ini sudah dibahas tadi. Wala yukayyifun, tidak melakukan takyif. Wala yumathilun, tidak melakukan apa? Tamthil. Kenapa enggak melakukan takyif? Kenapa enggak melakukan tamthil? Kenapa kita enggak boleh menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluknya? Li'annahu subhanahu la samiyya lahu. Wala kuf'a, wala nidda, wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan menyerupakan Allah sedangkan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah? Kufu, sami, nid itu satu makna kira-kira. Tidak ada sekutu bagi Allah. Bagaimana mungkin kita akan menyerupakan Allah dengan makhluknya sedangkan tidak ada satu pun yang bisa serupa dengan Allah? Enggak ada sekutu Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda serupakan antum, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Ini yang pakai baju putih serupa dengan yang sana yang pakai baju putih. Yang mana? Ada 4 orang pakai baju putih. Terserah antum pengen yang mana? Boleh. Boleh. Karena apa? Karena mirip. Mirip apanya? Bajunya. Tidak apa-apa. Tapi Allah Azza wa Jalla mau diserupakan sama siapa? Tidak ada. Maka tamthil itu tidak mungkin dilakukan karena tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, lanjut. Ahsanallahu ilaikum. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. Nah, ini penting banget. Ini penting banget. Kenapa kita harus menerima nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla? Kenapa kita harus menerima Al-Quran dan Sunnah? Kenapa kita harus menerima nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah?
Kenapa kita harus menerima apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Kita bahas ini dulu ya. Tadi kan sumber nama dan sifat di mana? Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita harus terima nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Alasannya 3. Fahuwa a'lamu binafsihi wa bighairihi. 1. Karena Allah paling tahu tentang dia, tentang dirinya. Paling ngerti tentang dirinya. 1. Wa asdaqu qilan. Karena Allah itu paling jujur ketika menyampaikan sesuatu. Yang ketiga, wa ahsanu haditsan min khalqihi. Karena Allah itu paling jelas ketika menerangkan sesuatu. Berapa alasannya? 3. Apa yang pertama? Allah paling tahu dan ngerti tentang dirinya. Yang kedua, Allah paling jujur ketika menyampaikan sesuatu. Yang ketiga, Allah paling jelas ketika menerangkan sesuatu. Yang pertama, Allah paling tahu tentang dirinya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sudah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang ngasih tahu? Allah. Kok ada orang mengatakan, oh enggak, Allah di mana-mana? Allah katakan di atas arsy. Dia sendiri yang mengatakan dia di atas arsy. Kok ente katakan, oh enggak, bukan, Allah ada di mana-mana? Emang ente lebih tahu tentang Allah dibandingkan Allah sendiri? Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Oh, bukan tangan itu maksudnya. Loh. Allah katakan tangan dia. Terus ente katakan bukan tangan. Emang ente lebih tahu tentang Allah dibandingkan Allah sendiri? 1. Yang kedua apa? Allah itu paling jujur ketika menyampaikan sesuatu. Apa adanya Allah. Nggak menutup-nutupi. Waman asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang lebih jujur dibandingkan Allah dalam perkataannya. Allah itu sudah paling jujur. Alasannya keberapa ini? Yang kedua. Yang terakhir, wa ahsanu haditsan. Allah itu kalau menjelaskan, penjelasannya itu paling jelas, paling gamblang. Oh, itu maksudnya bukan yadun, tapi itu maksudnya adalah kudroh, gitu kan ya, sebagian orang mengatakan. Itu bukan tangan, itu maksudnya kekuasaan. Oke. Allah bisa nggak mengganti kata yadun dengan kudroh? Bisa. Allah itu kalau menjelaskan sesuatu, penjelasan Allah itu paling gamblang, paling jelas, paling terang, paling gampang dipahami. Kalau Allah sudah jelaskan seperti itu, berarti memang maknanya kayak gitu. Orang itu salah faham karena kurang dari 3 sisi ini. Orang bisa salah paham karena kurang dari 3 sisi ini. Imma karena kurang ilmu, itu adalah yang pertama. Imma karena kurang jujur dalam menjelaskan. Imma karena kurang pinter dalam menerangkan. Kurang jelas dalam menerangkan. Dan 3-tiganya nggak ada dalam diri Allah Azza wa Jalla. Ilmunya paling luas, paling ngerti, kemudian Allah paling jujur dan paling jelas di dalam menerangkan. Nah, sekarang kita pindah. Kalau tadi kan kenapa kita mesti terima apa yang ada dalam Al-Quran? Sekarang kenapa kita mesti terima apa yang ada dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi menceritakan tentang nama dan sifatnya? Nah, Ahsanallahu ilaikum. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. Nah, terus kenapa kita harus terima dari para rasul, dari Rasulullah SAW, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang beliau sebutkan? Karena para rasul itu shadiquna musaddaqun. Karena para rasul itu kalau menyampaikan sesuatu pasti jujur, pasti benar. Gak pernah bohong. Beda dengan manusia biasa. Yang kadang benar, kadang salah. Kadang jujur, kadang bohong. Wa musaddaqun. Dan mereka para rasul itu sudah dijamin oleh Allah kejujurannya. Bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Dibandingkan orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ahli filsafat lah dan yang semisal dengan mereka. Makanya di dalam Al-Quran Allah puji para rasul. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat yang disematkan oleh orang-orang yang tidak punya ilmu. Terus siapa yang dipakai? Wassalamun alal mursalin. Selamat apa yang diucapkan oleh para rasul. Karena mereka menyampaikan sesuatu dengan jujur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusul. Allah Azza wa Jalla sucikan dirinya dari sifat-sifat yang disematkan oleh orang-orang yang menyelisih para rasul. Dan mengucapkan selamat kepada para rasul. Karena apa yang disampaikan oleh rasul tentang Allah Azza wa Jalla pasti benar. Tidak ada kekurangan dan aibnya. Baik, kita selesaikan satu paragraf. Nah, wahwa Ahsanallahu ilaikum. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan secara global sebenarnya manhaj Allah Azza wa Jalla ketika menjelaskan nama-nama dan sifatnya itu seperti apa. Ini baru penjelasan secara global. Nanti habis itu akan dirinci sama beliau. Wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma. Wasafa wa samma. Sifat dan asma. Bihi nafsahu baina nafyi wal itsbat. Jadi intinya Allah itu ketika membahas asma dan sifat, Allah menggabungkan antara an-nafyu wal itsbat. Al-itsbatu wan nafi. Apa yang Allah itsbat dan apa yang Allah nafi. Yang diisbat, yang ditetapkan oleh Allah adalah semua nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah SWT. Itu Allah tetapkan. Apa yang Allah nafikan, apa yang Allah tolak. Segala hal yang kurang dan segala hal yang aib bagi Allah SWT. Jadi apapun nama-nama dan sifat-sifat yang tidak sempurna, yang kurang, yang penuh dengan kekurangan dan penuh aib itu ditolak dari Allah Azza wa Jalla. Dijauhkan dari Allah. Fala udula li ahli sunnati wal jamaah amma ja'a bihil mursalun. Maka ahli sunnah wal jamaah gak akan mau untuk meninggalkan apa yang sudah diwariskan oleh para nabi dan rasul. Kenapa? Fa innahu siratul mustaqim. Karena yang diwariskan oleh mereka itulah jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratul ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jalan itu pula lah jalan yang dititi oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang salih. Terakhir, kenapa disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla
An-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Kenapa enggak cuma apa? Nabiyyin. Kenapa? Karena para nabi zamannya terbatas. Begitu mereka wafat, selesai. Siapa yang mau bisa ngelihat mereka? Tapi siddiqin, syuhada, solihin ada di sepanjang zaman. Jadi kita itu butuh adanya qudwah yang bisa kita lihat dengan mata kita. Para sahabat qudwahnya siapa? Para rasul, para nabi. Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita yang hidup di zaman ini gak bisa ngelihat langsung Nabi SAW. Maka yang kita lihat adalah para salihin yang meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita pelajari pada sesi kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk bisa menyelesaikan kitab ini dan mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.